Ibu. Nah, hari-hari ini begitu banyak masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita yang kadang-kadang membuat kita juga down, ya kan? Kadang-kadang membuat kita juga merasa terintimidasi dengan masalah dan bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita, apakah saya salah? Adakah kekeliruan pada saya? Dosa apa lagi nih yang saya sudah buat? Sehingga akhirnya saya mengalami masalah yang datang bertubi-tubi. Apalagi ketika manusia memandang saudara dan saya. Seperti tadi kisah dari Pak Jarod, Bapak Ibu jangan lewatkan ya. Ini dia punya banyak pengalaman juga. Hidupnya bagaimana mendidik anaknya. Banyak sebenarnya ya. Dan kita akan temukan itu di summit nanti ya. Sekalian sponsor. Nah, Bapak Ibu, beliau ini pernah mengalami, tadi saudara dengar, dia bangkrut, dia pailit, rumahnya terbakar, dan pada saat itu terjadi, orang-orang lebih parah rasa perihnya di hati dengan kebakaran rumah, kebangkrutan, dan pailit, itu lebih parah pandangan orang. Jadi ketika orang melihat kita mengalami satu masalah, yang muncul dalam pertanyaannya, dosa apa yang dia buat sampai dia mengalami hukuman Tuhan? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini ada begitu banyak intimidasi yang iblis sengaja berikan kepada anak-anak Tuhan. Sehingga membuat kita merasa, kita ini udah ibadah sungguh-sungguh, kita ini udah cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa sih orang-orang yang nggak cari Tuhan, orang-orang yang justru jauh dari Tuhan, orang-orang yang bahkan tidak percaya, kok mereka lebih baik ya keadaannya, mereka lebih makmur, mereka lebih sehat, mereka lebih kayaknya nggak ada masalah ya. Kenapa kita ini masalah malah bertubi-tubi? Kenapa ya doa kita kok malah belum dijawab ya? Kenapa kok orang yang tidak percaya Tuhan usahanya lebih diberkati? Kok kita ini kok malah enggak ya? Pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Pernah ada pertanyaan seperti itu? Tulis pernah atau enggak pernah. Pernahkah Bapak Ibu merasa terintimidasi? Apalagi ya, kalau Bapak Ibu itu memang sedang melakukan suatu kesalahan, ya. Dan imbas dari kesalahan Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sedang mengalami suatu situasi yang, aduh, saya salah memilih pekerjaan, saya salah memilih sebuah tanggung jawab, saya salah memilih jodoh, ya, seperti itu. Dan akhirnya kita terkungkung dengan rasa bersalah. Kabar baik pagi ini bagi kita adalah, apapun kondisi Bapak Ibu, seterpuruk apapun kita, ya, kalau kita mau bilang surga ada di keluarga kita, surga ada di hidup kita, di rumah kita nggak perlu tunggu nanti pergi ke surga. Hari ini pun kita bisa mengalaminya. Dan bagaimana kita mengalaminya? Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kebaikan orang-orang di sekeliling kita, bagaimana melihat keadaan-keadaan yang tidak bisa terkendali dan tetap bilang, Tuhan baik. Bagaimana caranya? Saudara perlu memiliki yang namanya hati Bapa. Ya, karena Bapa itu adalah Bapa yang bisa melihat segala keadaan dan bisa menerima segala keadaan. Dan bukan cuma keadaan, tapi anak yang bahkan sudah terhilang, anak yang sudah melakukan hal yang tidak benar, anak yang sudah menjauh dari rumah. Tapi ingat, hati Bapa itu selalu terbuka dan mau menerima apa adanya. Kita belajar pagi hari ini. Bukan cuman kita tahu bahwa kita punya Bapa yang punya hati yang begitu baik, tapi kita juga mau memiliki hati itu. Kenapa? Dunia sedang ada di dalam keadaan yang morat-marit. Akan ada begitu banyak masalah, saudara, angka depresi, stres, bahkan orang mati bunuh diri semakin meningkat. Dunia sedang butuh mercusuar-mercusuar. Jadi pagi ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, bukan cuma kita menerima, oh kita punya Bapak yang baik, oh hati Bapak saya terima. No. Dunia sedang butuh orang-orang yang punya hati Bapa. Dan mari kita terima pagi ini impartasi hati Bapa. Kita pergi kepada dunia yang sedang butuh kasih Bapa dan jadilah jawaban bagi mereka. Saya berdoa dan saya percaya pagi ini yang akan menerima firman ini bukan lagi orang-orang yang cuma mau duduk menerima, tapi mau memberi. Ingat, jangan pernah membalikan di mana kita akan menerima ketika kita memberi. Tetapi kita memberi karena kita sudah menerima. Haleluya. Dan saya percaya pagi ini kita semua di sini sudah menerima kasih Bapa.
Seperti apakah itu? Yuk kita belajar sama-sama. Lukas pasal 5. Ini bacaan yang sudah sering Bapak Ibu dan saya baca, bukan? Tapi saya mau bacakan sekali lagi buat kita supaya kita masuk lebih jauh lagi di dalamnya. Lukas 5 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-32. Saya baca bagi Bapak Ibu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya awali dengan kisah ini di awal ya Bapak Ibu. Ini kisah tentang anak yang terhilang. Jadi satu waktu ada seorang bapak yang punya 2 anak. Ini perumpamaan ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri yang memberi perumpamaan ini. Artinya dia sedang menunjukkan seperti apa hatinya kepada kita. Nah, jadi bapak ini punya 2 anak. Lalu anak yang bungsu ini tiba-tiba datang kepada bapaknya dan bilang begini, "Bapak, berikan bagiku warisan." Biasanya warisan itu kan diberikan ketika orang tuanya sudah mau meninggal atau apa yang dalam keadaan yang mungkin seperti apa. Tapi ini dalam keadaan baik, bapaknya masih sehat, masih kuat, anaknya udah minta warisan. Nggak tanggung-tanggung, diminta semua warisannya. Lalu ketika dia menerima warisan, dia pergi keluar kota, lalu dia menghamburkan warisan itu. Dia menggunakannya dengan cara yang tidak benar, sampai alhasil warisan itu ludes, habis semuanya. Dia tidak melipat gandakan seperti talenta yang diberikan, tapi dia malah pergi dan menghambur-hamburkan itu. Dia mabuk, dia pakai perempuan, dia judi, dia berfoya-foya dengan warisan itu. Dia salah menggunakannya. Dan akhirnya dia bangkrut, ya. Dia bangkrut, lalu kemudian dia sudah tidak bisa makan lagi, dan dia pergi ke kandang babi. Singkat cerita, bahkan di kandang babi pun dia makan makanan babi, saudara. Lalu dia begitu menderita. Ini sebuah penderitaan. Bayangkan orang tinggal di kandang babi saking miskinnya, Bapak Ibu. Lalu di dalam penderitaannya, Alkitab mencatat, saudara nanti baca Lukas 15, dia teringat dengan rumah bapaknya. Dan ketika dia teringat, dia berpikir, wah, di rumah bapakku begitu banyak orang pekerja di sana. Aku di sini mati menderita karena nggak ada apa-apa lagi. Aku mau pergi. Dan dia tidak cuma mau pergi, dia ambil langkah untuk bangkit, untuk kembali ke rumah bapaknya. Dan ketika dia masih jauh, Bapak Ibu, Alkitab mencatat, ya, Alkitab bilang, saya baca mulai ayat yang 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah ia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Episode pertama ini tentang anak bungsu yang terhilang, ya Bapak Ibu, yang pergi dari rumah menghabiskan warisan ayahnya. Nah, Bapak Ibu, kita juga mungkin sedang ada di dalam keadaan seperti begini. Kita sedang melakukan satu kesalahan, atau Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami satu situasi yang rasanya kita itu bangkrut, ya, entah secara kesehatan mungkin, entah kita sedang mengalami situasi dengan ekonomi kita, atau masalah di keluarga kita yang tak kunjung selesai. Kita sedang mengalami keterpurukan seperti anak yang terhilang. Tetapi Bapak Ibu, kabar baiknya adalah ketika kita sadar bahwa ternyata Bapa kita ada untuk siap menolong kita. Dia adalah Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita.
maka kita akan mengalami kasih Bapa yang sebenarnya sudah ada, tapi kadang kita nggak menyadari. Karena di kisah ini berkata, ketika anak itu masih jauh, ketika kita mulai berpikir, aku mau kembali kepada Tuhan, aku selama ini pakai caraku sendiri, aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri, aku lupa Tuhan selalu mendampingi aku bahkan cari pertolongan manusia. Padahal Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ketika saudara punya niat, aku mau balik, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau cari Tuhan, aku mau minta tolong sama Tuhan. Dari jauh, ketika saudara masih punya bayangan ini, maka Bapa sudah siap sedia berlari, dikatakan di sini. Masih jauh saudara berlari datang kepada Bapa. Bapa lebih dulu berlari ke arah saudara. Ayah itu berlari dan merangkul dan mencium dia. Anak ini sedang bau babi. Dia sedang ada di kandang babi. Mungkin dosa, masalah, pergumulan kita yang rasanya membuat kita sesek, membuat kita bau dengan masalah, membuat kita bau dengan dosa. Tapi nggak ada yang bisa menghindari kasih Bapa datang dalam hidupmu ketika engkau berniat kembali dan melangkah kembali. Maka kasih Bapa terbuka untukmu, Bapak Ibu. Dia datang dan dia mencium, dia merangkul walaupun bau babi, walaupun banyak dosa, walaupun banyak masalah. Rasanya pergumulan yang tak kunjung selesai. Tapi saudara lihat, belas kasihan selalu ada dari Bapa. Dia menunggu dan tidak ada kebencian di dalamnya. Wow. Jadi kasih Bapa itu adalah kasih yang penuh dengan belas kasihan. Dia selalu menunggu Bapak Ibu datang kepadanya. Dan tidak ada kebencian walaupun anak ini sudah durhaka istilahnya ya. Minta warisan, pergi dari rumah. Tapi ketika kita kembali, Bapak Ibu, Tuhan selalu terbuka untuk kita. Dan ketika anak itu bilang dia mengaku dosanya, langkah yang perlu dari seorang anak ketika dia sudah menjauh adalah minta ampun, mengaku kesalahan. Buat Tuhan, Bapa itu, pengakuan itu penyelesaian. Kadang-kadang kita jaim sama Tuhan. Kadang-kadang kita sungkan sama Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang suka mendengar kita mengaku. Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan putihkan putih seperti salju. Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia menyucikan kita. Amin, Bapak Ibu. Dikatakan anak itu bilang begini, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tapi saudara lihat ayatnya yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, dia mengignore, dia mencuekin apa masalah yang sedang terjadi dengan anaknya. Belas kasihan membuat dia lebih tertarik dengan anaknya yang sekarang yang datang kepadanya dibanding dengan apa kesalahan yang pernah anak itu lakukan. Saudara lihat di sini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari, nggak pakai lama, lekas. Ayahnya tuh seperti mau bilang, jangan biarkan dia untuk mengenang lagi dosa kemarinnya. Jangan biarkan dia untuk ingat-ingat dan bangkit-bangkitkan lagi kelemahannya. Tapi cepat bawa kemari apa yang dibawa kepadanya, dikatakan di sini, jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Apa itu jubah? Jubah itu berbicara tentang jubah kebenaran. Jubah itu berbicara tentang hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan mau segera menghapus, melupakan semua apa aib yang pernah kita alami di waktu beberapa detik yang lalu. Makanya 1 detik yang lalu itu udah jadi sejarah. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Bapa itu adalah Bapa yang penuh pengampunan dan penuh pemberian kasih. Ya, ada pepatah berkata kita bisa memberi tanpa kasih karena kita punya unsur-unsur pamrih. Ya, orang mau jadi caleg, orang mau naik dipilih menjadi seorang pemimpin, biasanya dia suka promosi, ya. Dia suka jual-jual jasa baik supaya orang mengakui kebaikannya. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Tapi kita tidak bisa mengasihi, kita bilang kita mengasihi tanpa kita memberi. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemberian kasih yang tulus dari hati, bukan pamrih, ya. Dan seorang bapa yang baik
punya hati ini Bapak Ibu. Hati yang selalu penuh dengan pemberian kasih. Hati yang selalu mau menabur. Hati yang mau selalu menolong. Hati yang mau selalu berbagi dengan anak yang terhilang bahkan. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat konsen dengan pengampunan. Karena dia memang Bapa yang penuh dengan pengampunan. Saudara, banyak orang stres, penyakit kanker, penyakit-penyakit aneh muncul karena apa? Kepahitan, sakit hati. Tapi pagi ini, saudara, kita belajar bahwa Tuhan mau mengajar kita memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Amin. Hati Bapa adalah hati yang menunggu. Hati Bapa adalah hati yang selalu mau bersedia mengampuni. Hati Bapa adalah penuh dengan pemberian kasih. Selalu berpikir, mau kasih apa lagi ya? Nah, pemberian yang pertama yang diberikan di sini adalah apa? Jubah yang terbaik. Tuhan mau memberikan identitas baru kepada saudara. Seterpuruk apapun kita, Tuhan sanggup memulihkan kita dan memberikan jubah yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Itulah Bapa kita. Kemudian diberikan cincin. Kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin itu meterai pada zaman itu. Cincin itu adalah sebuah tanda ikatan bahwa dia adalah anakku. Ya. Dan meterai ini biasanya kalau saudara sebagai orang percaya disahkan dengan baptisan. Sebab itu penting ya bagi kita Bapak Ibu. Saya pernah jadi anak yang terhilang ketika diajar tentang baptisan, khususnya baptisan selam, karena saya ini dulu baptisnya baptis percik, opa saya pendeta, mama saya penatua, kami keluarga yang sangat dididik dengan keras untuk doktrin-doktrin agama. Dan ketika di satu persekutuan di satu gereja, saya diajar tentang dasar kekristenan baptisan. Saya termasuk anak yang menolak, Bapak Ibu. Semua orang di dalam ruangan itu menerima, saya enggak. Sampai Tuhan sendiri datang dan menegur saya. Tuhan berbicara audible di telinga saya bahwa kamu bohong kalau kamu bilang kamu mengasihi aku, tapi kamu tidak taat. Dan ketika saya bilang, apa yang saya harus lakukan? Dan Tuhan bilang, saya melakukannya, saya kembali kepada Tuhan. Dan saya menerima meterai. Saya menerima meterai baptisan yang melegalkan bahwa saya adalah anak. Karena Alkitab berkata waktu Tuhan Yesus melakukan itu, langit terbuka, lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Sebuah legalisir dari Tuhan kepada setiap orang-orang percaya. Salah satunya adalah dengan baptisan. Diberikan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sepatu adalah salah satu tanda kita mau pergi beritakan Injil. Kasut, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Hati Bapa mau dibagi kepada saudara dan saya adalah kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Ada banyak orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Ada banyak orang yang nggak tahu jalan di luar sana. Butuh banyak para pekabar Injil. Butuh banyak orang yang mau bersaksi tentang Yesus bagi banyak orang. Bahkan hari-hari ini begitu banyak ajaran-ajaran yang muncul dan mulai membuat orang semakin kehilangan kepercayaan apa Yesus Tuhan, apa Yesus Juru Selamat. Saudara, kadang-kadang ketika kita membuat sebuah statement, kita perlu waspada karena kadang-kadang kita bisa membawa orang disesatkan dengan perkataan-perkataan kita. Sekalipun ada penjelasan-penjelasan dan sebagainya, tapi sebagai anak Tuhan, waspada. Apalagi ketika kita berani untuk menyatakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat atau bukan Tuhan, saudara. Karena Alkitab mencatat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan, yang kepadanya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Kalau itu firman itu berkata seperti itu, berarti nama Yesus adalah nama yang powerful. Nama saja. Bagaimana dengan pribadinya? Kematian Yesus di kayu salib, menanggung dosa, kutuk penderitaan, saudara dan saya. Dan dia selesaikan itu bagi kita. Jangan mencari-cari saudara, apalagi kalau saudara ada yang mengkarcot, membuat pernyataan, ataupun saudara sendiri misalnya mencoba untuk menduga-duga. Karena Alkitab sudah jelas-jelas berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia memberikan legalisir kepada jemaatnya, kepada gerejanya, untuk saudara dan saya menerima dia Bapa di dalam kehidupan. Kembali kepada kehidupan yang tadinya hilang kepada Bapa. Dikatakan di sini, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah, ayat 23, dan marilah kita makan dan bersukacita. Dia membuat pesta bagi anak terhilang. Wow. Alkitab mencatat ketika satu orang bertobat, ketika satu orang kembali dari jalan yang sesat kepada Yesus, ada pesta di surga. Wow. Amin.
Sebab itu ini sesuatu yang sangat serius, Bapak Ibu. Untuk kita menjadi orang yang mau kembali kepada Bapa dan juga membawa banyak orang untuk kembali kepada Bapa. Lalu ayatnya yang itu artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan pemberian kasih. Lalu ayat 24 alasannya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, Bapa di surga itu adalah Bapa yang menerima kita apa adanya. Seterpuruk apapun tadi saya bilang. Bahkan dikatakan sepertinya anak ini sudah mati. Ya, ketika kita hilang, ketika kita nyasar, ketika kita pergi dari rumah Bapa kita. Dan kita cari bantuan di dunia sana. Kita lebih mengejar keinginan-keinginan dunia. Sama halnya dengan kita sudah mati. Demikian kata firman Tuhan. Anak itu telah mati, tapi menjadi hidup kembali. Ketika kita kembali kepada Bapa, maka kita hidup kembali dan pesta ada di surga bagi saudara dan saya. Lalu episode kedua untuk hati Bapa. Jadi Bapa ini adalah Bapa yang menerima anak-anak yang sudah pergi dari rumah, yang pergi jauh dari jangkauan kasihnya. Tetapi ayat yang ke-25 kalau kita lihat di sini, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ini adalah anak yang manis. Anak yang melayani bersama dengan Bapa. Mungkin selama ini kita ada di gereja. Mungkin selama ini kita ikut pelayanan. Mungkin selama ini kita Kristen dan kita selalu ada, saudara. Ya. Tetapi dikatakan di sini, ketika dia pulang dari ladang, dia melayani habis, dia melayani pekerjaannya, dia rajin untuk mendampingi papanya. Ya. Lalu dikatakan ketika dia mendengar bunyi tarian dan seruling itu, ayat 26, ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Saudara, mungkin kita ada di dalam pelayanan, mungkin kita orang Kristen, mungkin kita di gereja. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, saudara, kita jadi orang yang suka iri. Ya, kita jadi orang yang tidak senang melihat orang lain senang. Ya, kita bahkan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, dan itu adalah sifat yang walaupun kita ada di dalam rumah, tapi dikatakan kita terhilang di dalam rumah. Anak bungsu tadi terhilang di luar rumah. Dia belum tahu kebenaran. Dia mungkin orang yang selama ini nggak tahu jalan. Tapi anak sulung ini, dia ada di dalam rumah. Dia bersama dengan bapaknya. Tapi dia terhilang di dalam rumah. Dia punya sikap hati yang busuk terhadap adiknya. Akan ada banyak orang-orang yang di luar sana yang akan datang. Alkitab berkata, yang terkemudian jadi terdahulu. Jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian. Saudara, kita perlu jaga langkah kita sampai akhir. Jangan pernah kita jadi orang Kristen yang cemburu melihat orang lain lebih berhasil. Melihat orang lain kok doanya dijawab. Kenapa ya orang itu cepat sekali Tuhan tolong? Kenapa ya saya belum? Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena setiap kita punya proses yang Bapa tahu itu baik bagi kita. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, percayalah, di balik semua masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan ada di sana, bukan untuk kehancuran, bukan untuk kejahatan, bukan untuk membuat kita semakin terpuruk, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa marah mungkin seperti anak sulung ini. Tapi saudara lihat hati Bapa. Dikatakan, lalu anak itu tidak mau masuk, dia tidak mau masuk, dia marah, saudara. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ada banyak orang yang di luar sana yang atau saudara mungkin juga sendiri alami yang lagi apa, saudari? Lagi koro-koroan. Apa sih? Lagi ngambek, ya. Ngambek sama Tuhan. Kalimat kerennya ini, kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Kenapa saya ini udah doa? Kenapa saya ini udah melakukan bla 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 bla?
Tapi kok Tuhan belum tolong-tolong saya ya? Kenapa orang lain udah lebih ditolong Tuhan? Mungkin ini alasan, ini penyebabnya Tuhan belum tolong saudara. Karena saudara masih membanding-banding, belum ada ucapan syukur. Saudara pernah ingat cerita saya tentang burung yang Tuhan shortcut, dia punya perjalanan untuk mengalami proses karena dia selalu mengucap syukur, jatuh ke pasir panas. Aku bersyukur, terima kasih untuk segalanya. Ketika dia tidak dapat air minum, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ketika dia sedang ada dalam panas terik, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ketika dia cari makanan, belum ada makanan, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Dan harusnya yang 7 tahun dia mengalami proses sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan potong menjadi cuma 7 hari. Saudara pernah dengar ingat kisah itu? Nah, seringkali yang membuat kita semakin panjang prosesnya, seperti bangsa Israel yang akhirnya diputar 40 tahun, padahal perjalanan itu hanya butuh mungkin 14 hari masuk ke Kanaan. Bahkan seluruh bangsa yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun karena apa? Sungut-sungut, komplain, ya, ngambek sama Tuhan. Ini yang membuat proses tambah panjang. Pagi ini, saudara, mari belajar mengucap syukur. Amin. Dan Bapak itu adalah Bapak yang baik, Bapak yang mau datang dan menjembatani. Kalau ada orang yang sungut-sungut, kalau ada orang yang ngambek, kalau itu saudara, atau ada saudara temukan temanmu, jadilah Bapak yang membawa kasih, menjembatani. Bapak mau datang berbicara dengan saudara. Artinya apa? Kalau saudara lagi punya hati seperti ini, doa. Bicara sama Bapak. Ya, Bapak, aku sedih loh, aku kecewa loh, aku marah loh, dan sebagainya. Cerita aja ke Bapak. Lalu minta ampun. Selesaikan. Karena anak sulung ini, kalau saya lihat kisah ini, dia nggak minta ampun. Anak bungsu malah datang minta ampun. Jangan sampai kita ada di dalam rumah, kita orang Kristen, kita bilang kita orang percaya, tapi kita suka jaim sama Tuhan. Kita udah rasa, aku benar kok, aku nggak perlu minta ampun. Memang aku ada di rumah, aku melayani, tapi hati kita nggak benar. Saudara, kekristenan itu adalah ilmu hati. Jauh lebih dari apa yang bisa kita tampilkan. Tuhan melihat hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan tidak terpancar dari saldo di bank. Kehidupan tidak terpancar dari berapa uang ada di dompet saudara. Kehidupan tidak terpancar dengan berapa warisan yang saudara miliki di dalam rumah. Kesuksesan itu tidak ditentukan oleh bagaimana saudara punya rumah, jabatan, dan sebagainya. Tapi ditentukan oleh bagaimana saudara bisa menjaga hati. Karena dari situlah justru terpancar kehidupan. Amin. Lalu ayat 29 berkata, tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Ini ngambek saudara ya. Komplain sama Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Itu mungkin kita. Itu saya pernah melakukan saudara ya. Kenapa ya? Aku kayaknya udah jaga diri, aku udah jaga hati, aku udah hidup lurus-lurus, tapi kenapa aku ngalami ini, dan ini? Itu bisa. Kita bisa ngalami. Saya juga pernah melakukan itu. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, ini cemburu ya. Ini cemburu. Lalu ayat 31 saudara lihat Bapak. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow. Apa yang saya dapat dari sini? Kadang kita suka lihat orang lain, kita nggak lihat pertolongan Bapa yang selalu nyata. Kadang kita nggak syukuri hal-hal kecil. Saya masih bernapas. Jangan selalu lihat ke atas, saudara. Lihat juga ke bawah. Jangan selalu lihat suksesnya orang, bahagianya orang. Dan kita nggak lihat ke bawah bahwa ada banyak orang yang lebih parah kondisinya daripada kita. Ya. Jangan pernah ketika kita ada masalah, lalu kita tanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa saya ngalami ini, kenapa saya ngalami itu. Tapi ketika saudara dipromosi,
saudara diberkati, ketika saudara mendapat berkat, pernah nggak saudara tanya, kenapa saya? Kita kadang bertanya why me ketika kita ngalami masalah, bukan? Kenapa kita nggak pernah berpikir, kalau kita diberkati, kalau kita sehat, kalau kita sukses, kenapa kita nggak tanya, kenapa saya? Saya nggak layak menerima ini. Anak bungsu punya itu, saudara. Dia bilang, kenapa Tuhan? Kenapa Bapak? Saya nggak layak menerima ini. Tapi anak sulung bilang, kenapa saya? Sudah sangat baik, tapi kok saya nggak dapat itu semua. Mari kita punya hati Bapak Ibu, ya, untuk menjadi orang yang mau melihat hal-hal kecil di dalam hidup kita sebagai kebaikan Tuhan. Ya, tadi salah satu statement Pak Jarod itu adalah bagaimana menciptakan surga di rumah kita. Lihat kebaikan, bukan cuman kebaikan Tuhan. Lihat kebaikan pasangan kita, lihat kebaikan anak kita, lihat kebaikan orang tua kita. Papa saya itu punya statement, kalau lihat orang jangan pakai kacamata hitam. Maksudnya apa? Kalau kita pakai kacamata hitam, orang baik pun kelihatan gelap, ya kan? Orang kulit putih pun kelihatan hitam. Tapi kalau kita pakai kacamata seperti saya ini, Bapak Ibu, kacamata terang maksudnya, maka kita akan bisa melihat dengan jelas hal-hal yang baik, semua orang kelihatan terang, bahkan yang gelap pun jadi terang. Itu namanya positive thinking, bukan cuma positive thinking, di atas level positive thinking, kita punya truth thinking, kebenaran, pikiran kebenaran, dan itu hanya didapat ketika saudara bergaul dengan firman Tuhan. Ketika saudara menerima hati Bapa Surgawi. Lalu ayatnya yang ke-31, kata ayahnya kepadanya, engkau selalu bersama dengan aku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow. Ini artinya saudara nggak perlu takut kalau saudara anak Bapa, tinggal dengan Bapa, maka semua kepunyaan Bapa, kepunyaan saudara. Haleluya. Dan ketika saudara punya itu, saudara nggak perlu khawatir. Jangan khawatir dengan hidupmu, jangan khawatir dengan hari esokmu, karena jaminannya adalah warisan Bapa itu warisan saudara. Amin. Teruslah berjalan. Ayat yang ke-32. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Hati Bapa adalah hati yang selalu sabar menunggu ya perubahan. Tadi statement dari Pak Jarod, ada harapan. Kalau saudara melihat suami belum berubah, istri belum berubah, anak belum berubah, orang tua belum berubah, teman belum berubah, percayalah mereka pasti berubah. Kalau mereka tidak berubah, mereka Tuhan Yesus. Dan kalau mereka Tuhan Yesus, salibkan mereka. Maksudnya adalah saudara, selalu ada hal baik yang bisa kita lihat di balik situasi yang tidak baik. Mata Bapa, hati yang baik dari Bapa. Ketika saudara kenakan itu, maka saudara bisa melihat hal-hal tidak baik menjadi baik. Orang-orang tidak baik menjadi baik. Saudara akan jadi orang yang mudah mengampuni, mudah melupakan, dan saudara adalah orang yang akan membawa kasih Bapa itu kepada dunia yang ada di dalam kegelapan. Dan saudara akan bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi karena mereka mengalami encounter with Bapa, Amin. Amin Bapak Ibu. Dan pagi ini saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Beberapa di antara saudara mungkin yang sedang mengalami situasi seperti anak bungsu. Saudara sedang mengalami terhilang dari rumah. Atau ada di antara saudara yang sedang ada di rumah, tapi saudara terhilang di rumah. Ya, saudara sulit melihat kebaikan Tuhan. Yang saudara lihat adalah membandingkan dengan orang lain. Komplain dengan orang lain. Mari Bapak Ibu, pagi ini Bapak sedang membuka tangan dan Bapak bilang, yuk, aku menunggu kamu kembali kepadaku. Dan masuk ke pelukan Bapa. Sebau apapun masalahmu, dosamu, Bapa sanggup untuk bisa memulihkan itu. Kalau itu Bapak Ibu, seperti anak bungsu atau anak yang sulung, dan saudara bilang, saya mau untuk kembali kepada Bapa. Saudara boleh raise hand, saudara yang ada di Zoom, saudara yang ada di Facebook, saudara yang ada di YouTube. Bapak mau mengelurkan tangan dan memeluk saudara separah apapun. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu doa sebentar, Bapak Ibu ngomong ke Tuhan, bilang apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, ngaku apa yang sedang Bapak Ibu mungkin
hati yang mungkin salah. Dan kalau Bapak Ibu adalah anak yang sudah ada di dalam rumah dan saudara selama ini masih belum bisa terima kenyataan, belum bisa melihat hal baik di balik apa yang saudara alami, minta ampun sama Bapak. Kalau selama ini saudara sungut-sungut dan membuat perjalananmu tambah panjang, prosesmu tambah panjang, minta ampun karena Bapak itu Bapak yang baik. Pengakuan itu penyelesaian. Lihat anak bungsu ketika dia minta ampun, aku berdosa terhadap surga dan Bapa. Ampuni aku, jadikan aku hamba upahan. Saudara, Bapak sedang menyiapkan baju untuk menggantikanmu. Bapak sedang menyiapkan cincin untuk menggantikanmu, memberikan kepadamu. Bapak sedang menyediakan sepatu untuk dipakaikan, lembu tambun untuk dibuat pesta. Mari, Bapak Ibu yang mau, Bapak Ibu yang ada sudah mengangkat tangan, Bapak Ibu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat. Terima kasih Bapak untuk anugerah. Aku terima kasih-Mu pagi hari ini. Aku terima Bapak, aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau punya hati yang murni dan bersih. Aku mau mengucap syukur dengan apa yang Engkau sudah berikan. Terima kasih karena kepunyaan-Mu adalah kepunyaanku. Aku tidak perlu khawatir dengan hidupku. Aku tidak perlu khawatir dengan hari esokku. Karena aku serahkan hari esokku ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Aku berdoa kepada mereka yang sedang butuh kasih Bapa. Datanglah Tuhan, jamalah mereka, peluklah mereka, dan rangkullah mereka dengan kasih-Mu. Kenakanlah bagi mereka jubah baru, kenakanlah bagi mereka cincin, kenakanlah bagi mereka sepatu, buatlah bagi mereka pesta di surga. Dan aku percaya hari ini ada keselamatan di dalam keluarga, di dalam rumah, di dalam pribadi anak-anak-Mu. Karena mereka memiliki hati Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kalau pagi ini Bapak Ibu belum pernah terima Tuhan Yesus, mari berdoa. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan bagiku. Jadilah Raja. Jadilah Juru Selamat. Memerintah dalam hidupku. Hari ini aku percaya. Namaku tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Saya adalah anak-Mu. Saya akan menerima janji-janji-Mu. Warisan kekal menjadi milik saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kalau Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah menerima kasih Bapak, dan Bapak Ibu bilang, aku mau menjadi pembawa kasih Bapak kepada orang-orang yang sedang butuh kasihnya di luar sana. Kalau itu Bapak Ibu mau menjadi agen pembawa kasih Bapak, saudara bisa raise hand juga. Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Angkat tangan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bawa, terima kasih yang sudah diberikan itu. Dan bagikan itu. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Kasih Bapa yang sudah ada di hati mereka. Tidak mau mereka nikmati sendirian. Mereka tidak mau menjadi anak sulung yang terhilang di dalam rumah. Mereka tidak mau menjadi anak sulung yang cemburu, iri dengan yang lain. Tapi mereka mau menjadi Bapa yang membagi kasih itu kepada dunia yang sedang butuh kasih ini, Bapa. Lihat mereka dan lengkapi mereka saat mereka berdoa bagi orang sakit, saat mereka menasihati, saat mereka memberi sesuatu teguran kasih kepada orang-orang, maka orang-orang itu akan dibangkitkan seperti anak bungsu yang terhilang tadi, dan dia dibangkitkan kembali, dia hidup kembali. Maka anak-anak-Mu yang mau membawa kasih Bapa ini, kemanapun mereka pergi, mujizat pasti terjadi. Mereka akan membawa mujizat kasih Bapa itu mujizat terbesar bagi dunia, lebih daripada bisnis dipulihkan, lebih daripada sakit disembuhkan. Maka kasih Bapa yang menjamah orang-orang di luar sana itu jauh lebih penting. Sebab itu anak-anak-Mu ini akan membawa kasih Bapa, lengkapi mereka Tuhan, dan bawa mereka untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, menjadi berkat dimanapun mereka pergi, sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami, yaitu menjadi garam dan terang bagi dunia. Kami terima kasih Bapa pagi ini, dan kami siap membagikannya kepada dunia yang ada dalam kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Rute. Tuhan memberkati saudara. Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau
dengar khotbah Pastor Lenny tadi, kita tahu bahwa ada tiga ciri orang Kristen. Orang Kristen anak bungsu, orang Kristen anak sulung, dan orang Kristen bapa. Anak bungsu itu adalah belum dewasa, suka boros, tidak menghargai waktu, tidak menghargai kasih karunia, selalu berpikir bagaimana memboroskan apa yang Bapa punya, kasih karunia, kesempatan, kekuatan yang Tuhan kasih kepada dia hanya untuk diri sendiri. Tapi Kristen sulung itu adalah selalu cemburu, melayani tapi selalu cemburu, tidak dewasa dalam pemikiran, dalam tindakan, dalam perkataan, seperti yang tadi dijelaskan. Dan Kristen Bapa itu bisa menerima dua-duanya, bisa memberikan kesempatan kembali, ketika orang kembali, bisa memberi yang terbaik. Tadi Lukas 15 ayat yang ke-22-25, Bapa memberikan jubah, dan dikatakan itu adalah jubah Bapa sendiri. Kehidupan diberikan kepada kita. Amin. Diberikan juga cincin sebagai sebuah perjanjian, covenant, bahwa kita bukan hamba. Sekalipun anak itu berkata, jadikan aku hamba. Ya, jadikan aku salah satu hamba daripada Bapa. Tapi anak tetap anak, sekalipun Anda pernah salah. Hati Bapa bisa terima itu. Ya. Hati Bapa beda dengan pemimpin. Pemimpin kalau orang salah, ya salah. Anak ini buat salah. Tapi ketika dia pulang, Bapa masih terima dia, kasih cincin, kemudian kasih sepatu. Sepatu tadi dijelaskan bahwa kerelaan, kesempatan kembali untuk melayani. Karena pada masa itu, hamba-hamba itu tidak pakai sepatu. Hanya putra dan putri, para ahli waris dalam rumah yang dipakai sepatu. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya dikasih kesempatan, tadi doanya Pastor Lenny, dikasih kesempatan untuk saudara beritakan Injil, maka Anda adalah putra dan putri. Itu kesempatan. Karena hamba-hamba di rumah tidak dikasih memakai sepatu. Mereka dengan kaki telanjang pada masa itu. Tapi ketika putra ini kembali, dia minta menjadi seorang hamba. Ya, tapi kalau seorang hamba berarti tidak dikasih sepatu. Tapi Bapak berkata, pakaikan dia sepatu yang terbaik. Kenapa? Karena mungkin waktu dia pulang, nggak ada sepatu, mungkin karena dia jadi hamba di kandang babi, melayani di sana, dan dia berbau babi mungkin. Dan pulang dia dikasih kesempatan kembali. Satu anugerah terbesar. Ya, mari kita melayani dari tingkatan anak bungsu kepada anak sulung, dan kemudian tingkatan bapa. Anak bungsu, dia terhilang di luar, tapi anak sulung terhilang di dalam rumah. Jangan sampai kita ada di dalam gereja, tapi kita terhilang dalam gereja. Kita ada dalam rumah, tapi kita terhilang di dalam rumah. Tapi milikilah hati Bapa yang mau untuk mendidik orang lain, memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang salah, sehingga mereka berdosa, sehingga mereka beroleh kesempatan yang baru. Puji Tuhan. Kalau ada pengumuman,